Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendri Dayat dari kelas Agribisnis Hortikultura 2, semester 6, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang resiko dan ketidakpastian. Banyak mengira dan banyak menganggap bahwa resiko dan ketidakpastian itu adalah hal yang sama, memiliki arti yang sama dan makna yang sama. Namun nyatanya, resiko dan ketidakpastian itu adalah hal yang berbeda, memiliki arti yang berbeda dan makna yang berbeda. Resiko sendiri memiliki arti kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak diduga ataupun tidak diinginkan. Dan apabila terjadi, maka akan menimbulkan kerugian. Sedangkan ketidakpastian adalah kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko karena mengakibatkan keraguan-raguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan atau mengambil keputusan tentang kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa depan atau masa mendatang. Nah, kondisi-kondisi yang tidak pasti itu dapat terjadi karena berbagai hal. Yang pertama yaitu tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, di mana makin panjang tenggang waktunya, makin besar ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Dan yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan dan teknik dalam pengambilan keputusan. Resiko sangat berhubungan dan berkaitan dengan ketidakpastian. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara resiko dan ketidakpastian. Menurut Robinson dan Berry, resiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis maupun pelaku usaha selaku pengambil keputusan. Dalam dunia bisnis ataupun dunia usaha, ada beberapa cara dalam mengatasi resiko. Yang pertama yaitu menghindari resiko, mengurangi resiko, serta mencegah resiko dan mengurangi kerugian. Menghindari resiko yaitu menghindari timbulnya penyebab resiko. Strategi ini banyak dilakukan pebisnis dalam menangani resiko. Dengan menggunakan strategi menghindari resiko ini, pelaku usaha dapat mengetahui bahwa usahanya tidak akan mengalami kerugian akibat resiko yang telah ditafsir. Mengurangi resiko yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya resiko tersebut, atau memperkecil kerugian akibat resiko yang mungkin terjadi. Dengan strategi ini, resiko dapat ditahan dengan berbagai cara, tergantung pada filosofi resiko tersebut. Yang terakhir yaitu mencegah resiko dan mengurangi kerugian. Strategi ini secara langsung mengurangi potensi resiko pelaku usaha atau berbisnis dengan dua cara, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan mengurangi dampak finansial dari resiko apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Tentunya, ada banyak sekali faktor-faktor ketidakpastian pada sebuah usaha atau proyek yang dapat menghasilkan dan menimbulkan berbagai macam resiko. Nah, resiko sendiri dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama yaitu resiko berdasarkan sifatnya, yang terbagi menjadi dua, yaitu resiko spekulatif dan resiko murni. Resiko spekulatif yaitu resiko yang memang sengaja diadakan agar di lain pihak dapat diharapkan hal-hal yang menguntungkan. Contoh resiko ini yaitu resiko hutang piutang, membangun proyek, perjudian, menjual produk, dan sebagainya. Lalu resiko murni. Resiko murni ini yaitu resiko yang tidak disengaja, yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba-tiba. Contohnya yaitu resiko kebakaran, perampokan, pencurian, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu resiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan, yang terbagi menjadi dua, yaitu resiko yang dapat dialihkan dan resiko yang tidak dapat dialihkan. Resiko yang dapat dialihkan yaitu resiko yang dapat dipertanggungkan sebagai objek yang terkena resiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian, kerugian tersebut menjadi tanggungan atau beban perusahaan asuransi. Kemudian resiko yang tidak dapat dialihkan. Resiko ini yaitu semua resiko yang termasuk dalam resiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungkan pada perusahaan asuransi. Yang terakhir, yang ketiga yaitu resiko berdasarkan asal timbulnya, yang terbagi menjadi dua, yaitu resiko internal dan resiko eksternal. Resiko internal adalah resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya resiko kerusakan peralatan kerja pada proyek atau usaha, karena kesalahan operasi, resiko kecelakaan kerja, resiko mismanajemen, dan sebagainya. Kemudian resiko eksternal. Resiko ini berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Misalnya resiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, perubahan politik, dan sebagainya.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait resiko dan ketidakpastian. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi manfaat dan berkah. Semoga sukses selalu. Apabila terdapat kesalahan penyampaian atau kekeliruan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.